Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membahas tentang aktor Indonesia, yaitu Rano Karno. 15 fakta unik Rano Karno. Idola para cewek TOEMPODOELU. 1. Debut di film, Malin Kundang, 1971. Rano Karno memulai karir aktingnya sejak usia muda dengan peran dalam film, Malin Kundang Anak Durhaka, pada tahun 1971. Hal ini menandai awal dari perjalanan panjangnya dalam dunia perfilman Indonesia. 2. Pemeran utama di Sidul Anak Betawi, 1972. Namanya mulai dikenal luas setelah memerankan karakter utama dalam film, Sidul Anak Betawi, pada tahun 1972. Peran ini tidak hanya memberinya ketenaran, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai aktor utama dalam industri film nasional. 3. 6 nominasi dan 1 kemenangan di FFI. Rano Karno meraih 6 nominasi untuk kategori pemeran utama pria terbaik dalam Festival Film Indonesia dari tahun 1984 hingga 1992. Prestasi tertingginya adalah memenangkan penghargaan ini pada tahun 1990 untuk perannya sebagai Gion dalam film Taksi. 4. Pengembangan karir dengan Sidul Anak Sekolahan. Meskipun industri film Indonesia mengalami masa sulit pada awal 1990-an, Rano Karno berhasil menghidupkan kembali popularitasnya dengan memerankan tokoh Sidul dalam serial sinetron, Sidul Anak Sekolahan, tahun 1994 sampai tahun 2003. Serial ini tidak hanya sukses di ranah hiburan, tetapi juga menjadi ikon budaya populer Indonesia. 5. Transisi ke dunia politik. Rano Karno tidak hanya dikenal sebagai aktor dan produser, tetapi juga aktif di dunia politik mulai pertengahan dekade 2000-an. Keterlibatannya dalam politik mengakibatkan penurunan aktivitasnya di dunia hiburan, mencerminkan diversifikasi karir yang mencakup berbagai bidang. 6. Latar belakang keluarga dan kehidupan miskin. Rano Karno lahir dalam keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi di Jakarta pada tahun 1960. Ayahnya, Soekarno M. Nur, adalah seorang aktor dengan pendapatan rendah. Mereka tinggal di Kemayoran, Jakarta Pusat, dan Rano sering menggambarkan masa kecilnya yang penuh tantangan, seperti memiliki hanya satu piring untuk memberi makan 5 orang anggota keluarganya. 7. Kesulitan dalam pendidikan. Meskipun keuangan keluarganya tidak mencukupi untuk membiayai pendidikannya sepenuhnya, Rano Karno berhasil menyelesaikan pendidikan formalnya. Ia harus menghadapi tantangan ekonomi yang berat, tetapi dengan bantuan pengurangan biaya setengahnya, ia mampu menyelesaikan sekolahnya. 8. Minat pada sastra dan perpustakaan. Sebagai pelarian dari kemiskinan dan untuk mengembangkan minat intelektualnya, Rano Karno sering pergi ke perpustakaan Balai Pustaka. Di sana, ia membaca karya-karya klasik sastra Indonesia seperti novel, Salah Asuhan, karya Abdul Muiz dan cerita rakyat tradisional seperti kisah Malin Kundang. Ini menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi, Rano tetap gigih dalam mengejar pengetahuan dan pembelajaran. 9. Awal karir melalui audisi film Malin Kundang. Rano Karno memulai karir aktingnya pada usia 10 tahun setelah menghadiri audisi untuk film Malin Kundang. Meskipun masih muda, pengetahuannya yang luas tentang cerita tersebut membuat sutradara terkesan dan memberinya peran, meskipun awalnya ayahnya tidak sepenuhnya mendukung pilihannya. 10. Penghargaan dan pengakuan sebagai aktor cilik. Pada Festival Film Asia 1974 di Taipei, Taiwan, Rano Karno meraih penghargaan The Best Child Actor atas penampilannya dalam film-film seperti Rio Anakku, 1973. Ini menandai awal dari pengakuan internasionalnya sebagai aktor cilik yang berbakat. 11. 3 Belajar akting di Amerika Serikat. Untuk meningkatkan keterampilan aktingnya, Rano Karno belajar di East West Player di Amerika Serikat.
Hal ini menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan karir di dunia perfilman dengan belajar dari sumber-sumber terbaik. 12. Sukses dengan Sidul Anak Sekolahan. Pada tahun 1990, Rano Karno memulai karir sebagai sutradara dengan mengadaptasi serial Sidul Anak Sekolahan. Meskipun awalnya ditolak oleh studio karena terlalu kedaerahan, serial ini menjadi sangat sukses dan berjalan selama 6 musim, menjadikan Rano Karno sebagai salah satu sutradara terkenal di Indonesia. 13. Aktivitas politik dan kemanusiaan. Selain karir di dunia hiburan, Rano Karno aktif dalam politik sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari 1997 hingga 2002. Ia juga menjabat sebagai Duta Niat Baik UNICEF dari 2002 hingga 2007, fokus dalam promosi literasi dan kemanusiaan. 14. Diversifikasi dalam karir hiburan. Ketika industri film Indonesia mengalami penurunan, Rano Karno beralih ke dunia sinetron. Selain Sidul Anak Sekolahan, ia juga terlibat dalam produksi sinetron lain seperti Kembang Ilalang dan Usaha Gawat Darurat, menunjukkan fleksibilitasnya dalam berbagai genre hiburan. 15. Eksplorasi dalam musik. Rano Karno juga mencoba peruntungan di dunia tarik suara dengan merilis album pada tahun 1982. Album debutnya, Yang Sangat Ku Sayang, cukup sukses di pasaran, menunjukkan bahwa ia tidak hanya berbakat sebagai aktor dan sutradara, tetapi juga sebagai penyanyi. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.